Selamat pagi. Kita akan segera memulai kebaktian kita pagi hari ini. Saya menggunakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ibadah Gereja Reform Injil Indonesia Pusat pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian yang pertama. Betapa besar girangnya dengan keempat baitnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu.
Kiranya Engkau yang suci adanya, Engkau yang melayakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau juga yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Ivan Kristiono yang akan menyampaikan firman. Berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, agar menjadi firman yang mengoreksi kami, mendidik kami, membentuk kami, sehingga kami boleh semakin menyerupai Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita melanjutkan pujian yang kedua. Ya terang kekal. Kita nyanyikan keempat baitnya. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 67 sampai dengan ayat ke-79. Kita akan membacakan seluruh ayat ini bersama-sama. Lukas, pasal pertama, ayat ke-67 sampai dengan ayatnya yang ke-79. Ia dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah firman Tuhan.
kita lanjutkan dengan pujian yang ketiga. Surga penuh kemuliaannya. Surga penuh muliamu, Engkau terang sesungguhnya, kebenaran berpancar, menembus lembah gelap, dari atas bersinar, menerangi hatiku. Bila kau tak besertaku, pagi pun jadi suram, tak terlihat rahmatmu, hariku jadi gentar, terangmu menghangatkanku, menyenangkan mataku. Kau jaga roh dan jiwaku, ringankan deritaku, terang rohmu penuhiku, menghapuskan raguku, beri petunjuk padaku, sampai ku sempurnalah. Berikutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Gereja Reform Injil Indonesia memiliki 4 jadwal kebaktian, yaitu 7.30 pagi hari dengan berbahasa Mandarin, dan saat ini 9.30, kemudian pukul 10 bahasa Inggris, dan ketiga kebaktian ini akan dilakukan siaran tunda pada pukul 6 sore nanti. Dan pada saat yang sama juga ada kebaktian sore pukul 4 di Aula John Calvin. Dan kami menginginkan untuk jemaat yang hadir di tempat ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga mendaftarkan diri Anda melalui Google Form atau formulir kehadiran yang bisa didapatkan melalui para usher yang bertugas. Berikutnya adalah jadwal kebaktian Natal Gereja Reform Injil Indonesia Pusat. Pada tanggal 18 Desember adalah Natal untuk sekolah minggu. Ada 2 kelas, yaitu Batita sampai dengan SD kelas 2 pada pukul 10 pagi dan SD kelas 3 sampai dengan kelas 7 pukul 4 sore melalui Zoom. Pada hari yang sama juga Natal untuk remaja pada pukul 4.30 sore juga melalui Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ivan Adiraharjo dengan tema Word Became Flesh. Kemudian pada tanggal 20 Desember hari Senin, Pendeta Stephen Tong akan memimpin kebaktian Natal di Denpasar pada pukul 6.30 waktu setempat. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Desember, beliau akan memimpin kebaktian Natal di Kupang pada pukul 6 sore. Hari berikutnya, hari Rabu, tanggal 22 Desember, beliau akan memimpin kebaktian Natal di kota Surabaya pada pukul 6.30. Kemudian pada hari Kamis, di tempat ini beliau akan memimpin kebaktian Natal pada pukul 5 sore. Dilanjutkan pada hari Jumat, pada pukul 5 sore dalam bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 25 Desember, Pendeta Michael Densmore akan memimpin kebaktian Natal di dalam bahasa Inggris pada pukul 9 pagi. Berikutnya adalah NREC akan kembali diadakan pada tahun ini pada tanggal 26 Desember sampai dengan 29 Desember dengan tema umum Imam, Pengetahuan dan Pelayanan dengan tema khusus Gereja, Ibadah dan Persekutuan. Khusus pada hari pertama yaitu hari Minggu tanggal 26 Desember, acara akan dimulai pada pukul 6.30 sore sampai dengan 9 malam.
Kemudian esok harinya dan sampai dengan hari keempatnya dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Acara ini diadakan secara fisik dan juga secara streaming, dan Bapak Ibu sekalian dihimbau untuk mendaftarkan diri melalui website nrec.stemi.id. Berikutnya adalah mengenai jadwal streaming pada minggu yang akan datang ini. Dimulai pada hari Senin tanggal 13, Pendeta Yadi S5 akan menyampaikan sebuah seminar mengenai Aku Percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, pada pukul 7 malam. Kemudian pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis akan diputar eksposisi Injil Yohanes yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Dan pada hari Jumat diadakan pendalaman Alkitab pada pukul 6.30 sore yang dipimpin oleh Pendeta Yadi S5 dengan tema Sebelum Rantai Perak Diputuskan. Kemudian pada hari Sabtu pada 6.30 pagi diadakan persekutuan doa Gereja Reform Injil Indonesia Pusat. Dan pada pukul 7 malam akan diputar rekaman Kapin di Jailolo tahun 2014. Berikutnya adalah permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Ada 3 pasang. Yang pertama adalah Selik Purnama dan Gaby Livanosti pada hari Sabtu 18 Desember. Juga Kevin Honesta dan Felicia Sharon Harjono pada hari yang sama. Dan yang ketiga adalah Marisi Jordan dan Nikita Rose Gerungan pada hari Selasa pada tanggal 21 Desember. Apabila ada keberatan ataupun masukan yang sah, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui Sekretariat GRI Pusat. Pengumuman yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera 0811 4411 313. Demikianlah pengumuman yang disampaikan melalui mimbar pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan melayakkan kita untuk menaikkan doa kepadanya. Bapa, inilah kami, sesungguhnya kami tidak layak Tuhan, kami manusia yang berdosa. Oleh itu kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan kami ketika kami menaikkan doa-doa ini. Biarlah Tuhan berkenan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk rangkaian kebaktian Natal yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di Denpasar, Kupang, Surabaya, dan Jakarta. Biarlah momen ini boleh mengingatkan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa, kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Natal di akhir tahun ini. Kita buka suara, kita berdoa. Bahwa dalam surga kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengingat akan peristiwa inkarnasi Tuhan kami yang berinkarnasi menjadi seorang bayi yang lemah, yaitu Yesus yang akhirnya menjadi penebus kami, yang rela mati menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian kebaktian Natal yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di kota-kota, di Denpasar, di Kupang, di Surabaya, dan juga di Jakarta. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam setiap puji-pujian yang disampaikan, atau setiap pemberitaan firman yang disampaikan. Biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Berikutnya kita berdoa juga untuk NREC yang tahun demi tahun terus Tuhan berkati, menjadi wadah, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita berdoa, biarlah informasi NREC ini dapat disampaikan ke banyak orang, ke pelosok Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Biarlah banyak orang boleh mendapatkan berkat melalui NREC ini. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan, bahwa firman-Mu adalah firman yang begitu melimpah. Firman-Mu adalah firman yang terus mengisi kami, orang-orang yang butuh akan
firman-Mu Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kami boleh hidup. Dan biarlah melalui NRIC Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan boleh menjangkau orang-orang yang rindu akan pemberitaan firman. Kami berdoa Tuhan untuk tim publikasi yang akan, tim humas juga yang akan menyampaikan berita ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memakai kami agar kami juga boleh menyampaikan berita ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pembicara, untuk pendeta Stephen Tom dan rekan-rekan. Biarlah Tuhan berkati mereka agar setiap pemberitaan firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Berikutnya saya minta untuk para pria untuk mendoakan para hamba Tuhan dan juga seluruh keluarganya. Biarlah Tuhan terus menopang pelayanan para hamba Tuhan di Gereja Reform di Indonesia. Dan para wanita saya minta untuk berdoakan untuk jemaat di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati pertumbuhan iman dan Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat untuk bertekun di dalam pembacaan firman dan juga di dalam doa. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi Tuhan memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja ini dan gereja Reform di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka. Biar Tuhan juga berkati agar bersinergi untuk mendukung setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga kekudusan kehidupan mereka, agar mereka terus Engkau layakkan menjadi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu, untuk menjadi gembala bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara GRI Pusat. Kita menaikkan lagu yang ketiga, bait yang pertama saja. Setelah itu mimbar saya serahkan pada pendeta Ivan Kristiono. Lagu yang ketiga, bait yang pertama. Dari atas
Selamat pagi saudara sekalian. Pada hari ini saya menggantikan Pendeta Stephen Tong karena beliau sedang ada di dalam suasana duka. Saudara dari Pak Stephen Tong yaitu Pendeta Caleb Tong tadi pagi pukul 6.50 dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saudara sekalian, kita juga turut mengucapkan duka cita kepada seluruh keluarga besar GII Hock Im Tong di Bandung. Dan kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Pendeta Stephen Tong. Kita doakan supaya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah, kita bersama-sama akan membaca dari kitab Galatia pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat keempat. Bersama-sama kita akan membaca Galatia pasal 4 ayat keempat, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa yang empunya momen dan waktu, biarlah kami tunduk kepada hadirat-Mu dan kami boleh belajar dengan kerendahan hati dari Tuhan sendiri. Melalui firman-Mu biarlah Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, membawa hati kami makin patuh, makin tunduk, makin setia kepada firman dan perintah-Mu. Bawalah kami untuk lebih mengerti kehendak-Mu dan lebih mentaati dalam melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bahasa aslinya hode telten to pleroma tou krono, pleroma tou krono. Jadi waktu, istilah yang dipakai itu adalah kronos, krono, lalu genap, tepat itu pakai kata pleroma. Saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan mulai dengan membahas kata waktu, atau yang dipakai adalah kronos. Saudara, dalam orang Yunani itu punya mitologi ya. Mereka mempunyai dewa yang namanya dewa Kronos. Dewa Kronos ini adalah dewa waktu. Kronos itu dipercaya sebagai pimpinan para dewa Titan pada waktu itu. Seorang yang sangat perkasa, seorang yang sangat berkuasa. Orang Romawi menyebutnya Saturnus, Saturn. Nah, suatu ketika ada ramalan mengatakan, kamu akan punya anak dan anakmu itu akan lebih perkasa dari kamu, akan lebih hebat dari kamu. Dan suatu ketika dia akan menangkap kamu, melemparkan kamu ke neraka yang disebut Tartarus. Dewa itu immortal, dia tidak bisa mati. Maka salah satu kengerian yang dialami oleh dewa adalah kalau dikurung di dalam neraka Tartarus. Jadi karena ketakutan maka Kronos melakukan sebuah tindakan, yaitu setiap kali istrinya melahirkan anak, karena dikatakan nanti anaknya akan ada yang lebih perkasa, maka anaknya ditelan. Nah, sekali lagi dewa itu immortal, dewa tidak bisa mati, maka kalau anaknya ditelan ya ada di dalam dia gitu ya, yang nantinya akan dibebaskan ya. Nah, maka sebagai pimpinan dewa Titan, maka dia akhirnya menelan semua anak yang lahir, sampai nanti ada seorang anak yang disembunyikan oleh ibunya. Jadi ibunya lihat ya, punya anak ditelan. Akhirnya yang satu disembunyikan. Itu yang nanti namanya Zeus. Lalu Zeus pergi berkelana besar di tengah-tengah para Cyclops, di tengah-tengah para monster, lalu menyatukan kekuatan monster dan Cyclops, kemudian mempunyai kekuatan mengendalikan halilintar dan berontak, akhirnya mengalahkan Kronos, dan Kronos betul-betul dilempar, ditahan di neraka Tartarus. Nah, saudara sekalian, Kronos yang suka menelan, kemudian menghabiskan anak-anaknya. Demikian orang Yunani melihat waktu itu. Kita itu seperti ditelan, kita ditelan. Kita habis suatu ketika ditelan oleh waktu. Maka mereka menyebut waktu itu dengan Kronos. Waktu yang berdetak, waktu yang kronologis, waktu yang sehari-hari. Pendeta Stephen Tong menulis ada satu seri khotbah yang dibukukan, saudara bisa mendapatkan itu. Juga ada serial seminar Pak Stephen Tong mengenai waktu dan hikmat
yang sangat baik. Saudara bisa membaca, bisa mendengarkan khotbah Pak Tong, membedakan antara kronos dan kairos. Kronos sebagai waktu momen yang berjalan, kairos itu kalau sudah genap, kalau sudah puncak, nah itu momen itu disebut sebagai kairos. Saudara, kronos ini, waktu itu adalah sesuatu yang sangat misterius dan sangat menarik. Salah seorang bapak gereja yang bergumul dengan waktu itu adalah Agustinus. Agustinus bergumul dengan waktu. Waktu itu apa? Waktu itu ada apa tidak? Kalau kamu tanya sama saya mengenai waktu itu apa, ya saya jadi tidak tahu. Tadinya saya pikir ya saya tahu tentang itu waktu. Tapi kalau engkau tanya sama saya, Pak Agustinus, waktu itu apa? Langsung saya jadi tidak tahu tentang waktu itu apa. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Agustinus membahas mengenai ada 3 hal yang penting di dalam paradoks waktu. Dia membahas 3 hal itu. Ada 3 paradoks waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang kelihatannya bisa dibagi 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini adalah cara orang kuno dulu memahami waktu. Masa dulu, masa sekarang, masa akan datang. Tetapi, kata Agustinus, paradoks yang pertama itu begini. Seolah-olah waktu masa lalu itu tidak ada. Lalu masa depan juga tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya masa lalu sekarang kan sudah tidak ada. Yang ada ya sekarang ini. Lalu kalau namanya masa depan itu kan waktu sekarang yang akan bergeser ke depan. Nah, ini jadi paradoks yang pertama. Waktu itu kelihatannya bisa dibagi 3. Tapi kok juga yang waktu saya mengalami kok kayaknya cuma masa sekarang saja ya yang ada ya. Bagaimana saya mengatakan waktu lalu ada? Sudah tidak ada. Bagaimana saya mengatakan hari depan ada? Kelihatannya tidak ada. Nah, ini paradoks. Ada atau tidak ada? Kelihatannya tidak ada. Yang ada, yang faktual adalah masa sekarang. Tapi tunggu dulu. Kalau dibilang yang ada cuma masa sekarang, kenapa para nabi meramalkan apa yang ada di hari depan? Mereka bisa menubuatkan misalnya kedatangan Kristus, dan itu pasti. Lah berarti ada. Nah, ini namanya paradoks pertama. Dibilang ada, enggak ada. Dibilang enggak ada, ya ada. Jadi bingung. Membingungkan. Yang mana? Ini paradoks pertama. Terus paradoks kedua, saudara. Paradoks yang kedua adalah Agustinus membicarakan mengenai masa sekarang. Tadi kan kita sudah membahas masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Terus yang faktual itu adalah masa kini atau masa sekarang. Nah, Agustinus tanya lagi, masa sekarang itu sebetulnya ada apa enggak? Nah, ini paradoks lagi gitu kan. Jadi masa sekarang itu ada apa enggak? Kenapa, saudara? Karena dia mengatakan masa sekarang itu kan sangat slippery, sangat licin. Dan satu istilah yang dipakai oleh para ahli ya untuk menggambarkan itu semacam sesuatu kayak persimpangan jalan. Jadi itu kita itu ada di situ, kita bisa ke kiri, bisa ke kanan. Benar-benar saat itu momennya sangat krusial. Kita bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi masa kini itu sangat cepat hilang. Jadi slippery. Jadi kalau misalnya saudara menggenggam belut, Anda pegang belutnya itu langsung melesat, apa ya? Orang Jawa bilang merucut gitu ya. Jadi pegang begini dia melesat gitu. Nah, jadi saya ambil contoh begini, saudara ya. Masa sekarang itu sangat licin dan sangat gampang untuk pergi dari kita. Misalnya saya sebut, sekarang sudah bukan sekarangnya yang tadi saya sebut. Sekarang sudah bukan sekarang lagi. Jadi masa sekarang pun itu ada apa tidak? Slippery sekali. Jadi tadi kita sudah bicara masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang ada masa sekarang. Masa sekarang pun tuh sekarang apa itu sekarang? Sekarang sudah beda lagi. Jadi sangat slippery. Jadi susah untuk kita pegang. Langsung enggak ada. Nah, itu sebabnya nanti seorang pemikir bernama Kierkegaard itu setelah ribuan tahun, kira-kira 1000 tahun setelah Agustinus mulai memikirkan ya mengenai masa sekarang. Dia pikir, kalau saya mengatakan masa sekarang, konsep muncul saya itu sesuatu yang konstan. Jadi konstan. Tanpa konstan itu saya tidak bisa menyebut sekarang.
Untuk mengukur masa lalu, untuk mengukur masa depan, saya butuh masa sekarang. Tetapi masa sekarang itu slippery. Tetapi dalam konsep saya, seolah-olah waktu itu konstan terus, masa sekarang konstan terus. Kenapa? Kierkegaard menyimpulkan begini. Karena ada konsep kekekalan dalam saya. Nah ini menarik. Justru karena saya ada kekekalan, menurut Kierkegaard, saya bisa mengerti waktu. Jadi saya harus ada konsep kekal dulu, baru saya mengerti sekarang itu konstan. Nah jadi itu adalah paradoks kedua. Paradoks kedua itu bicara mengenai masa kini. Masa kini itu ada apa tidak? Kalau dibilang tidak ada, ya ada. Kalau dibilang ada, mana? Selalu merucut kok, selalu hilang. Jadi itu sesuatu yang sangat ambigu. Tapi ada, tapi ya dibilang ada, tidak ada. Dibilang tidak ada, ada. Paradoks kedua. Paradoks ketiga. Kok waktu bisa diukur ya? Saya bisa mengukur waktu. Saya bisa tahu sebentar, saya bisa tahu lama. Kalau saya misalnya mengukur dalam pengertian sederhana ya, itu kan butuh yang namanya titik temu, titik pangkal ya, lalu kemudian ditarik garis di situ. Misalnya kira-kira ini berapa sentimeter, saya bisa ukur karena ada ini dan ini, 2 titik ini saya bisa ukur. Nah kalau masa lalu itu mengukurnya bagaimana? Masa lalu ada di mana? Saya kan harus pakai satu ukuran dari sekarang, saya mesti tarik ke masa lalu, baru kemudian saya bisa tahu itu lama atau sebentar. Nah titik itu berhenti di mana? Karena masa lalu sudah tidak ada, masa depan apalagi belum ada. Bagaimana saya bisa mengukur? Tapi saya tahu loh, 10 tahun lebih lama dari 1 tahun. 20 tahun lebih lama dari 10 tahun. Saya bisa tahu dan saya bisa mengukur. Nah bagaimana saya mengukur itu? Nah ini adalah paradoks yang ketiga. Waktu bisa saya ukur. Bagaimana saya bisa mengukur waktu? Kalau tidak ada titik-titik, ya di mana saya bisa menaruhnya? Nah dengan 3 kebingungan itu, dia mau mengajak para pembacanya itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk hal yang paling sederhana yang namanya waktu, dalam perenungan dia dalam kitab Kejadian, dia mau menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya Tuhan itu, saudara. Sehingga kita itu seolah-olah pada waktu mau merasa lebih hebat, lebih jago dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Agustinus mengingatkan, kita ini siapa sebetulnya? Hal yang paling simpel aja, tersimpan bijaksana yang melampaui pikiran kita. Maka Agustinus mengajak, yuk kita berdoa sama Tuhan. Yuk kita minta hikmat dari Tuhan. Dan dia kemudian men-sharingkan apa yang dia ketahui kepada kita. Dengan kerendahan hati dan dengan mengatakan, yang saya bagikan ini nothing, yang saya bagikan ini lebih banyak hal yang saya tidak tahu daripada yang saya bagikan. Dia mau menunjukkan itu. Saya sebagai seorang teolog, saya sebagai seorang filsuf, itu seorang yang tidak tahu banyak hal. Saya cuma seorang yang dapat belas kasihan Tuhan, dan sekarang saya bagikan kepada saudara, dan mari kita takjub akan Tuhan kita. Dan dia mengajarkan begini, saudara. Dia mengatakan waktu itu sesuatu yang kita bisa hayati di dalam diri kita karena Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita, seperti yang tercantum dalam kitab Pengkhotbah. Tuhan menanamkan di dalam jiwa kita kekekalan, sehingga di dalam kekekalan itulah waktu bisa kita persepsi. Kita bisa memahami masa lalu, kita bisa memahami masa depan, karena di dalam memori kita, di dalam bagian jiwa kita, Tuhan memberikan kapasitas kekekalan. Sehingga memori kita bisa membentang ke belakang, bisa merentang ke depan. Nah di dalam bentangan ini, antara rentangan ke belakang dan ke depan ini, disinilah semuanya tersimpan, baik masa lalu maupun hari depan. Nah ini teori disebut distensio animi. Kita bisa memahami waktu karena di dalam jiwa kita, seperti kata Pengkhotbah pasal 3, Tuhan menanamkan kekekalan dalam jiwa. Karena kekekalan dalam jiwa ini kita bisa memahami waktu. Maka Kierkegaard juga benar ketika mengatakan, justru saya bisa memahami waktu karena saya memiliki kekekalan di dalam diri saya. Ada dimensi kekekalan membuat saya bisa memahami tentang waktu. Distensio animi, bentangan jiwa. Di dalam buku Confession dia menulis bab mengenai apa itu memori yang begitu luar biasa. Tuhan berikan hal yang sangat indah, sesuatu yang sederhana, ingatan, saudara. Ingatan Tuhan berikan kepada kita, dan ingatan itu luar biasa indah. Ingatan itu kayak tidak ada habisnya, bisa disimpan. Simpan di mana? Agustinus pernah mikir, itu data disimpan di mana ya? Waktu misalnya disimpan, ya kan? Lalu kemudian ada orang ketemu saya misalnya ya,
Pak Ivan, langsung keluarkan, ini siapa? Pluk, langsung keluar. Nah itu keluar dari mana gitu? Oh Pak ini, Bu ini, seneng ketemu ya gitu. Terus kalau misalnya Agustinus bilang, waktu ketemu orang pernah nggak kamu ngalami ketemu tapi saudara lupa itu siapa? Pak Ivan ingat nggak? Aduh siapa ya? Lupa. Lupa berarti waktu saya cari nggak ketemu. Nggak ketemu berarti datanya di mana? Terus kemudian itu loh Pak Ivan yang itu. Oh iya kamu itu. Loh kok muncul lagi? Lalu muncul dari mana gitu. Jadi ada banyak hal di dalam teksnya dia menulis sesuatu yang sangat menarik sekali. Sesuatu hal yang sederhana yang namanya memori, tapi begitu banyak hal yang menakjubkan. Dan tujuannya bukan sekedar kuriositas gak jelas itu saudara ya, pengen tahu usil, bukan begitu. Agustinus mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, memiliki Tuhan yang hikmatnya jauh melampaui banyak sekali kemampuan kita untuk bisa menelaah, untuk bisa melakukan riset, menemukan sesuatu. Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Distensio animi, karena jiwa membentang, maka saya bisa mengukur. Maka waktu itu saya hayati di dalam jiwa saya. Nah, maka di sini muncul konsep yang namanya psychological time. Perdebatan dalam teori waktu itu, apakah waktu itu ontological time atau psychological time? Psychological time itu waktu yang kita hayati, saudara. Kita itu menghayati waktu secara subjektif di dalam jiwa kita. Nah pertanyaannya adalah begini, waktu itu cuma ada dalam pikiran kita atau di luar kita itu ada waktu? Nah itu perdebatan filsafat waktu begitu. Jadi misalnya kalau manusia itu mati semua dalam seluruh dunia, misalnya gitu ya, waktu itu ada apa tidak? Kalau penganut psychological time seperti misalnya Immanuel Kant dan kawan-kawan itu, kalau semua manusia mati ya tidak ada waktu, karena waktu itu kategori yang ada di pikiran kita. Kita itu punya kategori ruang dan waktu. Jadi waktu ada di sini, bukan di sana. Kalau manusianya tidak ada, ya waktunya tidak ada ontological time. Bapak Gereja Agustinus percaya keduanya. Dia menekankan bahwa waktu itu dihayati secara personal. Jangan melupakan bahwa kita tuh menghayati waktu, itu penting, harus dibereskan. Penghayatan subjektif atas waktu itu harus dibereskan. Tetapi ada waktu di luar sana dan Tuhan mencipta. Dia ditanya, kenapa Tuhan cipta dunia itu waktu itu, bukan lebih dulu, bukan lebih sesudahnya. Kenapa harus waktu itu? Di zaman Agustinus kalau orang nanya gitu biasanya dijawab, karena pada waktu itu Tuhan lagi sibuk bikin neraka untuk orang usil kayak kamu gitu. Nah Agustinus bilang, saya tidak mau jawab begitu, masa jawabnya kayak begitu gitu ya. Jadi ada orang tanya gitu, kenapa Tuhan lagi ngapain pada waktu itu, lagi bikin neraka buat orang usil kayak kamu. Tapi Agustinus menjawab begini, kenapa Tuhan tidak membuat sebelumnya? Karena sebelum waktu dicipta tidak ada sebelum. Kenapa tidak lebih awal? Kenapa tidak lebih dulu? Karena sebelum dicipta waktu itu tidak ada dulu, tidak ada sesudahnya. Kenapa? Karena waktu itu kan ada permulaannya. Nah itu teori penciptaan Agustinus. Dia tidak percaya bahwa waktu itu seperti orang Yunani, bersifat sudah ada sebelumnya. Jadi Tuhan mencipta ruang, Tuhan mencipta waktu. Lalu Tuhan mencipta waktu, Tuhan memberikan alat pengukur waktu, yaitu gerak matahari, bulan dan bintang. Gerak benda-benda langit ini untuk mengukur waktu, saudara. Sehingga ada season, ada perubahan waktu-waktu yang ada, itu diukur dari gerak matahari, bulan dan bintang. Nah, tetapi kalau Tuhan menciptakan pengukur waktu, berarti ada waktu. Agustinus mengatakan pengukur waktu itu menunjuk pada waktu. Pengukur waktu bukan waktu. Iya kan saudara? Kita punya jam, kita punya arloji. Bayangkan suatu hari arloji kita rusak semua saudara. Habis semua, seluruh arloji seluruh dunia rusak. Nah saat itu waktu ada apa tidak? Tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena yang namanya arloji itu bukan waktu. Arloji hanya menunjuk, ya, merefer kepada waktu yang sudah ada. Nah ini disebut ontological time. Seluruh arloji rusak, seluruh jam rusak, waktu tetap ada. Nah maka ada yang namanya waktu yang Tuhan sudah ciptakan, tetapi ada waktu yang saya hayati. Nah sekarang saya masuk begini. Waktu yang saya hayati itu biasa saya hayati secara subjektif. Nah problemnya adalah
waktu yang saya hayati itu bisa macam-macam, penghayatannya itu bisa macam-macam. Celakanya penghayatannya bisa keliru. Maka Alkitab juga berbicara mengenai bagaimana manusia harus menghayati waktu. Waktu itu harus dihayati secara benar. Psychological time kita harus sesuai dengan standarnya memahami waktu, yaitu kitab suci. Tidak boleh dibiarkan liar. Wah, kalau liar saudara, memahami waktu itu macam-macam. Misalnya orang zaman dulu, hari baik untuk menikah, hari baik untuk buka usaha, hari sial untuk buka kantor, hari sial untuk keluar rumah, hari sial untuk menikah dan sebagainya kan. Itu kan menghayati waktu. Hari baik, hari sial. Hari untung, hari buntung. Nah itu kan cara menghayati waktu. Ya maka kan orang diajari gitu ya. Wah kalau mau buka usaha ya ini kita cari hari yang baik, waktu yang baik. Itu penghayatan subjektif mereka. Wah kalau hari tanggal itu sial kamu nanti. Oh mau menikah. Wah kalau menikah tanggalnya ini nggak bahagia gitu. Jadi kebahagiaannya dihayati dengan momen-momen waktu. Itu cara berpikir yang sama sekali tidak alkitabiah, saudara. Itu cara berpikir yang menghilangkan unsur pertanggungan jawab, pertobatan, lalu kemudian penyangkalan diri hilang semua gitu ya. Digantikan dengan semua cara praktik yang sifatnya magis untuk akhirnya mencari waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, kondisi yang terbaik. Itu kan biasa ya di dalam cara berpikir kuno. Bahkan bukan hanya waktu yang baik, penempatan barang yang terbaik itu juga menentukan kehidupan manusia dan sebagainya. Itu seringkali muncul. Nah, cara-cara seperti itu harus dikembalikan kepada kitab suci. Nah, saudara, saya pernah dengar di radio ya, itu orang yang menikah lalu kemudian kan cari hari baik gitu. Saya lagi naik mobil, saya nyalakan radio kan, wah saya ini mau menikah nih, saya lahir sekian, lalu kemudian pasangan saya lahir sekian, cocok apa tidak gitu. Dicocokin saudara, wah ini jiong ini ya, bentur ini. Ini lebih baik jangan dapat yang ayam, cari yang kambing atau yang babi gitu sionya gitu ya. Nggak cocok ini, nggak jalan ini nanti rumah tangga gitu. Wah ini penghayatan waktu dikait-kaitkan dengan cocok nggak cocok gitu. Kita kalau jadi orang Kristen kan bicara mengenai apa saudara? Karakternya seperti apa gitu kan ya. Imannya seperti apa, kebiasaan keluarganya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, kedewasaannya apa. Itu nanti dulu. Tanggal lahirnya cocok apa enggak. Ini sama sekali mengkat banyak hal yang indah di dalam kitab suci. Belum nanti bicara mengenai lokasi atau tempat yang baik saudara. Saya pernah dengar radio, di situ ada yang konsultasi. Pak, keluarga kami ini banyak berkelahi, saya kurang cocok sama pasangan saya, bagaimana ya? Oke, dihitung, tuk. Ini cocok banget, jadi harusnya nggak berkelahi. Nah, tapi faktanya Pak, saya sama pasangan ribut terus ini, kenapa? Gitu kan ya? Tolong dicari lagi, tuk. Wah, coba saya tanya, kamu taruh dapurnya di mana? Dapurnya ditaruh di depan kamar. Nah itu. Kamu berkelahi karena dapurmu di depan kamar, pindah dapurnya, panas suasana. Enak ya, kalau percaya gitu ya, kalau percaya lalu kemudian lakukan gitu, kelihatan semua masalah beres, saudara. Di mana tempat pertobatan? Di mana tempat sangkal diri? Kalau masalahnya misalnya satu orang egois, mau dapur dipindah kemana juga tidak selesai. Iya kan, kalau masalahnya egois, masalahnya jahat, masalahnya hatinya dikuasai berhala. Yang satu misalnya mau menang sendiri, tidak bisa, harus ada pertobatan. Masalah kemalasan misalnya, orangnya tuh malas gitu. Oh malas karena posisi dapur, tidak bisa, itu menyalahkan. Itu sama anak kecil diajari kalau nakal pukul itu loh, pukul jobin ya, pukul ubin, pukul tembok nakal ya, gara-gara kamu kepentok tembok yang nakal. Masa tembok sekarang disalahkan? Jadi orang tuh jalan tidak usah hati-hati. Ya, jadi memaknai waktu, memaknai tempat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu pemaknaan psychological. Kita mengerti, oh iya ya, Agustinus mengatakan manusia bisa memaknai. Tapi karena manusia berdosa, pemaknaannya bisa salah. Nah orang modern juga punya pemaknaan waktu. Itu kan orang zaman dulu ya memaknai waktu seperti itu. Tapi orang modern juga memaknai waktu. Misalnya apa? Time is money. Itu memaknai waktu. Bagimu waktu itu apa? Oh bagi saya waktu itu uang.
Memaknai waktu apa? I hate Monday. Kasihan Monday loh saudara. Dia tersendiri gitu ya. Jadi Senin gitu ya. Jadi hari Senin itu sering dianaktirikan karena mereka orang-orang sekuler itu hari Sabtu, hari Minggunya sudah senang-senang, lalu kemudian kok Senin masuk lagi gitu. Ya kan, jadi itu tabiat manusia yang memaknai waktu secara ngawur, secara keliru gitu ya. I hate Monday gitu dan sebagainya. Itu cara memaknai waktu yang tidak diuji secara kitab suci. Nah, itu sebabnya dalam kitab suci ada ayat-ayat yang bicara mengenai bagaimana kita harus memaknai waktu. Misalnya saudara, diajarkan mengenai tebuslah waktumu dalam kitab Efesus. Redeem your time. Jadi waktu itu sesuatu yang harus kita pakai untuk melayani selagi Tuhan menyediakan kesempatan. Nah, Pak Tong bicara mengenai waktu sebagai opportunity, sebagai sebuah kesempatan. Redeem your time. Itu cara Alkitab mengajarkan pada kita memaknai waktu. Jadi kalau saudara masih sehat sekarang, melayani Tuhan. Lakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara masih punya kemampuan, kapasitas, masih bisa, jangan tunda lagi. Kenapa? Karena ada tiba waktunya saudara tidak bisa lagi melakukan semuanya itu. Waktu saudara itu akan diambil, dicabut. Saya pernah khotbah mengenai kitab Pengkhotbah pasal 11 di KU 1, bicara mengenai ketika ada momen, saudara harus memakai momen itu untuk melayani. Orang yang nggak pernah tabur, bagaimana dia bisa tuai? Kita tidak bisa menuai dengan imajinasi. Oh, saya tanam coklat, oh saya tanam alpukat, saya tanam apa. Tidak bisa. Dan waktu mau tabur pun tidak tentu semua momen itu cocok. Ya, kalau kita mau cari yang paling ideal untuk menabur, ya tidak bisa. Kita tidak akan menuai. Maka kita Pengkhotbah mengajarkan selagi ada kesempatan, meskipun mungkin bukan waktu yang paling ideal, kita harus menabur. Kita harus menabur. Karena kalau kita tidak menabur, jangan berharap kita akan menuai hasilnya. Oh, saya akan menuai kebangunan rohani, banyak orang percaya. Tidak pernah penginjilan, bagaimana saudara? Kita nggak pernah menginjil, bagaimana kita bisa dapat? Menginjili 100 orang dapat 1, ya karena menginjili 100 orang. Kalau tidak pernah menginjili, ya tidak akan dapat. Ya, saudara-saudara sekalian, maka di sini kita melihat waktu harus dipahami sesuai firman Tuhan. Tuhan mengatakan firman harus diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Paulus berkata pada Timotius, baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Oh, ada waktu baik, ada waktu tidak baik. Enggak, waktu baik, waktu tidak baik, beritakan firman. Itu adalah cara orang Kristen memaknai waktu. Lalu kemudian misalnya dalam kitab Mazmur pasal 90, ajarlah kami Tuhan memahami hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi mengkaitkan hari-hari yang ada di dalam kesementaraan, dikaitkan dengan kekekalan dari Tuhan. Melihat waktu sekarang dari perspektif kekekalan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, itu menjadi patokan melihat waktu. Dan banyak hal yang lain, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu. Waktu itu bukan sesuatu yang mempermainkan kita, tidak. Mungkin seolah-olah begitu. Dalam filsafat ada istilah keterjebakan sejarah. Jadi misalnya kalau kita kan mengatakan di dalam pimpinan Tuhan saya begini, di dalam kehendak Tuhan, di dalam waktu Tuhan, kita ngomongnya begitu. Tapi kalau orang tidak percaya Tuhan kan, ya di dalam keterjebakan saya atas sejarah, saya menerima jabatan sebagai ketua ini, ketua itu, ya ini kan karena keterjebakan sejarah, ada istilah itu. Ya, jadi dijebak oleh sejarah. Tapi orang Kristen nggak kenal istilah keterjebakan sejarah, tidak. Kenapa? Karena kita percaya kedaulatan Allah yang detail di dalam kehidupan kita. Burung pipit jatuh ke tanah itu adalah di dalam kehendak dan topangan tangan Allah. Di dalam sepengetahuan Allah. Allah itu adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha berdaulat. Dan dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, sekarang kita melihat saudara, kita sudah bicara mengenai waktu, bicara mengenai bagaimana orang Kristen memahami waktu, kita sudah mulai masuk ke dalam waktu dihayati secara psychological, ya, dan
cara kita memahami waktu bisa kontradiksi dengan bagaimana Tuhan melihat waktu. Lalu kita sekarang masuk di dalam pemahaman waktu itu penting karena tidak setiap hal bisa dikerjakan dalam sembarang waktu. Nah, Pengkhotbah pasal 3 mengajarkan hal itu. Untuk segala sesuatu katanya, ada waktunya. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, ada waktu untuk ini. Ya kan kita kan percaya untuk segala sesuatu ada waktunya. Misalnya ada waktu menikah. Ya kan? Kalau belum waktunya kan enggak bisa, Saudara. Anak saya waktu masih umur 3 tahun ya, 3 tahun dia tanya sama saya, "Pah, suami apa?" Ya, dia mau tanya suami itu apa gitu. Oh, suami itu misalnya ya, jadi ada mama itu kan perempuan tuh istri. Kalau laki itu suami. Jadi misalnya mama menikah sama papa, papa tuh suami. Mama itu istri. Oh, laki suami, ya, perempuan istri. Terus anak saya nanya, "Pak, suamiku mana?" gitu. Ya kan dia enggak tahu kan ya, perempuan itu istri, laki suami. Ya saya bilang sama dia gitu, "Kamu doa sama Tuhan, suatu hari minta dikasih suami yang baik." Ya udah, saya cuma ngomong begitu. Kamu doa sama Tuhan minta suami yang baik. Dah tidur dia gitu kan. Nah, lalu suatu hari saya pulang, istri saya nanya, "Kamu ajari anak apa ya?" gitu. "Oh, kenapa?" gitu. Dia waktu doa dia bilang, "Tuhan minta suami yang baik." Dia minta suami yang baik gitu. Oh, berarti dia nangkep gitu kan ya. Kan papanya bilang, "Ya kamu doa, suatu hari minta Tuhan kasih suami yang baik." Dia doa, kata papa suruh doa suami yang baik. Dia minta suami yang baik begitu. Nah, jadi Saudara, kan kalau anak umur 3, umur 4 itu minta suami itu kan enggak pantas ya. Karena kenapa? Belum waktunya. Aku mau menikah, belum waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau orang zaman dulu umur 16-17 menikah. Kalau orang zaman sekarang perempuan umur kira-kira 21 sampai 25 itu biasanya dianggap waktu yang tepat untuk menikah. Jadi itu untuk segala sesuatu ada waktunya. Mau 7 tahun ya jangan, belum waktunya gitu. Demikian juga belajar banyak hal yang lain, ada waktunya. Saya mau kerja, loh kamu masih 7 tahun mau kerja apa? Mau kerja di perusahaan, belum bisa, tunggu dulu, ada waktunya untuk sekolah dulu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Petani mau tanam juga, aku mau bulan ini mau duren, bulan depan mau melon, enggak bisa Saudara, itu ada bulan-bulan, ada waktu tertentu. Lalu kemudian dia bilang, orang 3 bulan baru panen, aku mau 2 bulan setengah mau panen, enggak bisa, ada waktunya untuk panen. Nah, ini yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu yang dicatat dalam kitab Pengkhotbah itu tidak semuanya menyenangkan, Saudara. Ada waktu melahirkan, tapi ada waktu mati, Saudara. Ada waktu memeluk, ada waktu untuk melepas. Nah, ini kan kita kan bilang, oh kalau misalnya memeluk baik, melepas jahat. Untuk ada waktunya untuk misalnya merengkuh, ada waktunya untuk membunuh, ada waktunya untuk jadi ada waktu perang, ada waktu damai. Oh, yang perang itu jahat, yang damai itu baik. Yang damai ada Tuhan, yang perang tidak ada Tuhan. Tapi Pengkhotbah mengatakan Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk setiap momen di situ Tuhan hadir, Tuhan berdaulat dan Tuhan mengerjakan bagi kebaikan. Jadi ada kedaulatan Tuhan atas waktu. Dalam waktu saudara, momen saudara yang saudara sedang hadapi, ada kebajikan Tuhan yang sedang dikerjakan. Alkitab mengajarkan Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu. Nah, saudara sekalian, maka dengan prinsip ini sekarang kita akan membahas, kita tinggalkan sejenak pembahasan waktu, kita sekarang masuk pada kegenapan. Jadi pada waktu yang genap, Allah mengirim Kristus turun ke dalam dunia, inkarnasi ke dalam dunia. Jadi waktu yang genap atau dalam bahasa Yunaninya adalah pleroma. Saya pernah menjelaskan ketika membahas kitab Kolose itu banyak sekali kata pleroma. Kalau saudara masih mengingat ketika kita membahas kitab Kolose, di situ ada sekelompok pengajar sesat yang mengajarkan Yesus itu tidak cukup. Mau jadi orang Kristen? Oh, Yesus tidak cukup. Perlu isme-isme yang lain, legalisme. Kamu kurang Kristen, kamu puasa nggak pernah. Mau Kristen yang lebih totalitas, lebih penuh, lebih pleroma.
Kristen plus puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Wah, kamu kurang kehidupan doamu tuh kurang hebat Kristen. Apa kamu? Maka untuk lebih sempurna pleroma, Kristen plus lihat malaikat. Sudah pernah lihat malaikat belum? Belum. Wah, aku ngobrol sama malaikat, ngopi sama Tuhan Yesus. Kamu belum lihat Tuhan ya? Ya lihat Tuhan lewat firman. Tidak cukup, mesti lihat beneran. Waduh, ada yang kayak begitu ya? Saya pengalaman sudah sering ke surga, neraka, bolak-balik, PP, travel gitu ya. Ini sekarang saya buka gereja Biro Tour Travel, surga, neraka, PP gitu ya. Waduh, jadi orang ini bener ya, saya kurang. Saya di gereja cuma diajari ngerti Alkitab, cuma diajari ngerti Kristus. Paulus bilang, cuma yang namanya kerohanian itu ya Kristus. Mau yang lebih penuh? Iya, apa? Tidak ada, ya Kristus. Nah ini apa ini? Lihat malaikat apa? Palsu, buang. Tidak perlu itu. Lalu apa? Ini puasa loh, sunat loh. Ini apa semua ritual ini kelihatan keren, buang. Loh ini ritualnya bagus, buang. Jadi bagaimana menjadi penuh? Penuh di dalam Kristus. Lewat kitab suci, kenal siapa Kristus, jangan bidat. Yang kedua, ikut mengasihi di dalam saudara seiman di dalam Kristus. Jadi kenal Kristus itu saudara. Yang pertama lewat kitab suci, yang kedua kalau saudara praktek hidup mengasihi. Itu kata Paulus dalam kitab Kolose. Saudara ingin bertumbuh, saudara ingin kenal Kristus, hidup saling mengasihi, saling melayani. Yang ketiga, kamu akan kenal Kristus kalau kamu menderita bersama Dia. 3 hal ini. Mau penuh, Kristus, Kristus, dan Kristus. Kenal Dia, mengasihi di dalam Dia, ikut menderita bersama dengan Dia. Kamu akan bertumbuh penuh dalam Kristus. Jadi pleroma itu kepenuhan. Paulus mengatakan segala kepenuhan ilahi, semua kepenuhan ilahi, total. Tidak ada yang tidak ada dalam Kristus. Itu kitab Kolose. Tidak ada ruang buat semua ajaran-ajaran yang lain. Oh, ini sunat bagus, buang. Lihat malaikat, buang, tidak perlu. Jangan kamu ditipu oleh orang-orang yang membesar-besarkan penglihatan dan sebagainya. Kembali kepada Kristus. Kenal Dia lewat firman. Hidup saling mengasihi di dalam Dia. Menderita bersama-sama dengan Kristus. Engkau akan mengenal Dia. Nah, jadi kegenapan waktu itu adalah kegenapan itu adalah pleroma. Dalam waktu yang genap berarti waktunya itu pas sekali, tepat sekali. Jadi kalau saudara misalnya beli kasur, matras itu ya, wah ini luar biasa nyaman, total comfort. Kata total comfort itu total itu pleroma. Wah saudara lihat ada ibu yang mendidik anaknya itu sangat menyeluruh sekali, sangat total. Saudara menyebut pleroma, total education. Saudara melihat ada sebuah rumah makan sangat luar biasa total, makanannya enak, suasananya luar biasa, pelayanannya ramah. Saudara mengatakan ini adalah total nyaman gitu ya, total itu pleroma. Nah jadi waktu yang sudah genap pleroma, waktu yang sangat tepat, tidak bisa geser. Ketepatan waktu itu sangat penting saudara. Yesus datang di dalam waktu yang tepat. Waktu tepat berarti tidak boleh geser. Tidak boleh geser barang sedetik, tidak boleh. Nah saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengalami perasaan seperti para ibu-ibu yang jago masak, yaitu melihat timing yang tepat. Tanpa timing yang tepat, masakan itu akan rusak. Jadi seni memasak itu seni dengan waktu. Waktu beda sedikit, masakan menjadi kurang enak. Saya bukan koki saudara, tapi karena bekas anak kos, saya pernah goreng kerupuk. Nah, jadi menggoreng kerupuk itu ada seninya saudara ya. Namanya anak kos biasanya kepingin kerupuknya sebesar mungkin. Karena kami tidak mau rugi, ya kan? Dana pas-pasan kerupuk itu harus besar, maka kemudian dijemur lalu kita berharap dia mekar gitu. Nah maka mulailah peristiwa itu terjadi gitu ya. Saya masukkan kerupuk-kerupuk, saya tunggu gitu kan ya, sudah mulai mekar tapi masih bantet ya kan. Nah nggak mau rugi kan, tunggu, sudah mulai kuning, masih bisa ditoleransi kuningnya. Kita tunggu 1, 2, dalam 3 detik langsung jadi coklat. Loh kok coklat gitu ya.
Langsung cepat-cepat kita angkat kan. Nah ternyata waktu kita angkat masih ada proses gosong saudara. Wah ini gosong. Oke, kita sekarang waktunya lebih pendek. Tapi saya tidak perhitungan, minyaknya sudah panas. Tadi saya masih minyaknya belum panas kan. Sekarang sudah panas. Waktunya lebih sebentar, tetap gosong. Wah lebih gosong, terus kemudian saya pikir oke, berarti waktunya harus lebih singkat lagi. Saya masukkan, saya angkat bantet semua. Kali itu gagal total. Lalu saya bilang, wah ini harus banyak latihan. Karena memainkan feeling, timingnya kapan mengangkat. Nah itu pleroma, waktu yang tepat. Kalau salah, bantet atau gosong. Suatu ketika saya pengen makan telur rebus saudara, tapi telur rebus yang setengah mateng. Ya, oke, 5 menit, waduh, mateng gitu. Oke, setengah menit, waduh, masih terlalu mentah. Nah, jadi di situ mencari waktu yang paling tepat, paling presisi untuk telur yang sempurna itu jadi. Kira-kira ketika bicara Tuhan mengirim Kristus Yesus dalam waktu yang tepat, tidak bisa geser 1 detik saudara. Betul-betul tepat. Saya kasih contoh lagi saudara. Musik dan tarian itu adalah keindahan di dalam waktu. Jadi musik itu adalah sebuah seni yang bisa kita nikmati di dalam waktu. Maka waktu itu sangat penting sekali dalam musik. Ketika kita mempelajari filsafat musik, itu kaitannya biasanya dengan waktu. Waktu itu menjadi tempat yang media. Jadi musik itu bukan hanya ditulis di kertas, bukan hanya di imajinasi, bukan hanya di suara, tetapi musik itu seni yang pakai waktu. Saudara, 1/4 detik aja itu tidak bisa ditoleransi dalam musik. Bayangkan saudara ya, ada paduan suara. Itu kan seringkali yang bikin rusak paduan suara kan terlalu cepat 1/2 detik misalnya. Ya, konduktor sudah siap, kasih aba-aba, intro masuk. Lah ada yang nyanyi duluan gitu. Rusak paduan suara gitu ya. Harusnya kan itu kan harus tepat gitu. Belum itu itu aduh paduan suara apa ini itu ya. Hancur lebur gitu gara-gara cuma 1/2 detik. Terus dia membela diri, kan cuma 1/2 detik, diskon kenapa sih gitu ya. Udah bisa saudara, hancur gitu kan ya. Itu momennya tuh benar-benar harus tepat. Nah lalu yang paling biasanya jadi hiburan ibu-ibu itu kalau melihat tari-tarian waktu hari Natal kan biasanya anak-anak tuh perform ya saudara ya. Kalau anak-anak sekolah kan diminta perform sama sekolah. Nah yang biasanya yang paling menarik itu bukan yang SMA tuh bagus biasanya. Ya sudah tekniknya bagus, tapi biasanya yang ditunggu-tunggu salah satunya yang TK. Ya, yang lain ke kiri dia ke kanan sendiri gitu ya. Wah, gitu ya. Lucu-lucu itu salah tapi ya dimaklumi gitu. Tapi itu menunjukkan waduh, hancurnya ini ya gitu ya. Ini kalau anaknya bilang, kan cuman terlambat sekian detik aku. Ya enggak bisa nak, ini menari ya begitu. Detik ini ke kanan, kamu harus ke kanan. Ya kan cuman 1 detik doang, enggak bisa, harus begitu gitu. Jadi tarian dan musik itu mesti tepat presisi. Itu kata pleroma saudara, itu seperti itu. Jadi Tuhan Yesus waktu datang, itu tepatnya seperti itu saudara. Enggak main-main loh Tuhan itu. Tuhan betul-betul exactly waktu yang tepat. Nah lalu kemudian kalau sirkus, waduh saya tuh pada waktu lihat sirkus ada, kalau di daerah saya itu disebut tong setan ya, saya nggak tahu di sini nyebutnya apa. Itu adalah semacam lingkaran kayak bola gitu, lalu ada orang tuh naik sepeda motor, sepeda motor itu bisa 360 derajat. Nah saudara bayangkan lingkaran semacam bola gitu, bola itu ditutup gitu ya, bola besi gitu, itu di dalamnya ada 4-6 sepeda motor. Wah saya nggak bisa bayangkan. Terus jadi itu benar-benar kalau dia begini, satu begini gitu ya, itu kalau 1,5 detik saja itu terjadi kesalahan, itu terjadi tabrakan fatal. Waktu saya lihat gitu miris gitu, serem gitu ya. Aduh ini kalau terjadi human error gitu ya, mati semua itu orang di situ ya. Taruhannya nyawa. Presisi, tidak boleh telat sedikit pun, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kurang. Pleroma datang. Nah pleroma itu bukan cuma tepat di dalam waktunya, saudara, tepat di dalam konteksnya. Kristus ketika datang tepat di dalam zamannya,
tepat dalam budayanya, tepat di dalam kebutuhan zamannya. Itu tepat semua, saudara. Ada satu buku ditulis salah satunya oleh William Buckley ya, mengenai Paulus dan penginjilan. Dia menyatakan Paulus waktu memberitakan Injil itu waktunya sangat tepat, secara particular time, particular condition, particular mission, dalam kondisi politik yang paling tepat, ekonomi paling tepat. Saat itu Roma menguasai hampir seluruh dunia, lalu Paulus bisa pergi kemana-mana dengan bahasa yang sama, tanpa harus pakai paspor dan sebagainya. Semuanya tepat. Ya, semua orang bisa mengajukan argumentasi apapun, dan karena memang itu tepat, saudara. Alkitab mengatakan tepat, konteksnya juga tepat. Saudara bayangkan kalau film superhero itu nggak tepat. Film superhero itu selalu biasanya tepat waktu dan tepat tempat. Itu dua hal. Maka superhero itu jadi asik. Ya, misalnya saudara, saya berimajinasi saja. Di sebuah bank, tiba-tiba datang perampok, bunyi-bunyian itu ya. Dia keluarkan pistol besar, shotgun. Dia todong seorang yang pegang kunci brankas. Buka brankas! Dia gemetar mengatakan, lebih baik aku mati daripada membuka brankas. Oke, kalau itu permintaanmu, sekarang juga saya akan tembak kamu. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Nah, biasa kan ini kan yang dilindungi si jagoan kan ya. Jangan tembak dia. Oh, kamu yang akan saya tembak kalau begitu. Jangan tembak. Wah, perempuannya sudah mau ditodong. Nah, biasanya kan jagoannya datang kan, saudara. Sebelum pistolnya nyala ini kan harus datang, pleroma baru kan. Nah, sekarang benar-benar datang, saudara. Begitu dia mau tembak, jagoannya datang. Puang, atap tuh langsung hancur, saudara. Atap banknya hancur. Lalu jagoannya turun, jat, buak. Here we come to save the world. Terus yang lihat orang-orang ya, orang-orang di bank liatin dia gitu ya, bingung. Terus dia datang, sorry pak, penjahatnya mana? Pak superhero, salah, di bank sebelah yang dirampok gitu. Udah mati saudara, orang itu udah mati. Begitu datang lagi, perampoknya udah pergi pak superhero gitu kan ya. Nah jadi kalau itu kan tepat waktu tapi nggak tepat tempat gitu. Nah yang namanya pleroma itu sudah tepat waktu, juga tepat di dalam tempat. Dia lahir nggak salah, tempatnya di situ. Nah saudara, sampai di sini kita masih bisa mengatakan tentu saja kita percaya kitab suci, kita percaya semua itu, dan kita akan mengatakan amin, betul Tuhan. Engkau bijaksana, Engkau Tuhan atas waktu, Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Dan ketika Alkitab mengatakan, ketika Kristus diutus turun dalam dunia, di dalam waktu yang genap, yang tepat, saya percaya, saya mengatakan amin atas semuanya itu. Tapi mari kita coba lihat perspektif yang lain. Nah di sini saya mengajak saudara lihat sebuah perspektif yang lain. Bayangkan saudara jadi Yusuf sekarang. Oke, pegang semuanya itu. Tuhan memberikan Kristus dalam waktu yang tepat, dalam konteks yang tepat, dalam situasi yang tepat, semua tepat. Sekarang jadi Yusuf. Mari kita wawancara Yusuf, imajiner ya, Pak Yusuf. Menurut Anda kedatangannya tepat gak? Oh iya tepat, karena ya saya sudah dikasih tahu Tuhan. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak Yusuf nggak dikasih tahu gitu ya, menurut Anda bagaimana? Oh ya nggak tepat. Masa istri saya mengandung, saya belum nikah. Kurang tepat itu, coba tunggu setahun depan. Wah itu waktu yang tepat. Oh, jadi kalau menurut Pak Yusuf, kalau misalnya tidak dikasih tahu malaikat, waktu yang paling tepat kapan? Ya tahun depan. Sekarang tidak tepat. Oh tapi tidak berani ngomong gitu karena Tuhan sudah bicara. Menurut Pak Yusuf, gimana lagi? Nggak tepatnya karena apa? Iya saya pada waktu istri mau melahirkan ada sensus. Waktu melahirkan yang tidak tepat. Saya harus pergi. Ya kan? Lalu drama anak sekolah minggu bilang saya diusir-usir pemilik penginapan yang galak gitu kan. Ya kan saudara, seringkali begitu kan. Saya dulu waktu sekolah minggu kan juga ada drama, biasanya jadi Yusuf, Maria, ya orang Majus gitu kan, drama Natal ya. Kan Yusufnya diusir sama pemilik penginapan. Suatu ketika kalau misalnya sudah hari Natal tuh kita tegang saudara. Karena itu pemilihan anak-anak sekolah minggu yang biasanya kelas 6 itu dipilih jadi pemeran utama biasanya. Waduh saya udah tegang gitu. Siapa yang mau jadi gembala? Wah kita angkat tangan semua. Saya. Ditunjuk sama guru.
Wah, saya enggak waktu itu. Aduh, paling enak tuh gembala, nggak usah ngapalin teks. Iya kan? Kalau gembala, cuman gini terang-terang gitu kan ya. Waduh, saya gak kepilih, itu paling sedih. Terus yang kedua, siapa mau jadi malaikat? Sudah mulai orang gak mau tunjuk tangan. Kenapa saudara? Ada teksnya kan? Telah lahir bagimu ya. Kan begitu kan? Suruh begini sama guru sekolah minggunya. Sama ngomong, damai sejahtera bagimu. Ada teksnya, udah. Tapi ditunjuk juga malaikat-malaikat. Terus saya pernah tunjuk tangan. Bu, boleh nggak saya jadi domba? Tapi tampaknya tidak ada peran domba ya, jadi saya tidak. Terus saya bilang batu, pohon, apapun lah bu gitu ya. Jadi figuran pohon gitu atau apa, pohon cemara kalau ada gitu ya. Nggak bisa gitu ya, ya sudah. Wah kita nunggu gitu ya, malaikat nggak dapet gitu ya. Lalu orang Majus, ini lumayan, cuman bawa-bawa gitu pergi ya. Orang Majus nggak dapat. Nah ini yang paling menegangkan saudara, pemeran Yusuf. Kenapa saudara? Suruh gandeng Maria, malu. Iya kan itu. Akhirnya saya pernah sekali dapat peran Yusuf. Ya. Ivan jadi Yusuf, waduh jadi Yusuf gitu kan ya. Terus nanti jadi pemilik penginapan apa segala macam. Waduh itu kalau jadi Yusuf biasanya saudara ya kan begitu keluar Yusuf dan Maria kita semua tepuk tangan, yuhu gitu kan ya. Anak-anak sekolah minggu, pacaran gitu kan. Nah, bawa biasanya gandeng begini, yang Yusufnya nengok sini, yang Marianya nengok sini gitu. Kayak keluarga yang sedang ada dalam kesulitan gitu ya. Nah jalan, saya masih ingat tuh ya jalan begitu ya kan begini kan, sambil disorakin teman-teman, terus mulai ketok pintu pertama, tok 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 tok, gitu. Terus dibukain pintu, gitu. Maaf ya, penginapannya penuh, tutup. Terus penginapan kedua, kan biasanya 3 ya kalau di drama itu ada 3 pintu. Tok 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 dibuka. Nah ini yang galak saudara, yang kedua biasanya yang galak. Tidak ada tempat, penuh semua, pergi kamu. Tutup pintu, bluar. Terus saya masih ingat pergi sambil diiringi musik. Have you any room for Jesus? Biasa gitu kan ya. Jadi terus bilang, anak-anak jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus mau datang hari ini dan sebagainya. Lalu yang ketiga baru, enggak ada tempat, cuma ada kandang. Ya, nah jadi akhirnya waktu yang tepatkah harus lahir di kandang? Saudara, waktu itu saya penasaran loh, saya sampai cari di Alkitab. Ini pemilik penginapan yang galak di Matius, Markus atau Lukas ya gitu ya. Cari itu, enggak ketemu gitu. Oh ternyata itu imajinasi kembangannya gitu ya. Bahkan di dalam beberapa ahli perjanjian baru mengatakan itu kemungkinan itu bukan penginapan seperti zaman sekarang saudara ya. Ada penginapan dari yang hotel yang budget sampai yang bintang 5, bukan yang seperti itu, tetapi biasanya menginap di tempat kerabat. Tapi karena saat itu pulangnya rame-rame, penuh semua, dia nggak dapat tempat, akhirnya dapat kandang binatang. Coba saudara bayangkan ya, saat itu kalau Yusuf sama Maria ditanya, kamu tuh rasa tepat gak ya? Mereka pasti merasanya saudara ya, dalam perasaan mereka tuh susahnya luar biasa gitu. Nah kalau kita ada dalam posisi mereka, kita akan tergoda mengatakan, tepat apanya Tuhan? Tepat apanya? Ini berantakan ini. Apa yang Tuhan bilang tepat itu berantakan buat saya, berantakan. Orang mengandung pada waktu istri saya masih belum menikah dengan saya, lalu ada sensus melahirkan, di kandang pula melahirkan, masih belum cukup dikejar-kejar sama Herodes mau dibunuh. Ini tepat apanya? Dalam perspektif kita mungkin begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan waktu yang tepat bagi Tuhan. Kadang-kadang di dalam psychological time kita. Nah sekarang mulai kita kaitkan ya. Dalam psychological time kita seringkali tidak tepat. Tugas kita adalah bukan melihat berdasarkan psychological time kita. Tetapi melihat apa maksud Tuhan. Dan kita beriman percaya Tuhan pasti tepat, tidak mungkin tidak tepat. Sehingga waktu yang tepat belum tentu waktu yang nyaman. Nah biasanya kan kita begitu kan. Kalau nyaman itu artinya sukses. Sukses artinya tepat. Sukses artinya kehendak Tuhan. Selalu pikiran kita seperti itu. Saya pernah diundang di satu tempat ya untuk bicara mengenai sukses di dalam Tuhan. Ya saya mulai dengan tanya, sukses itu apa gitu. Di atas kayu salib itu Yesus sukses apa tidak? Orang dunia mengatakan tidak sukses, saudara, gagal gitu.
Tapi di mata Allah ini kesuksesan luar biasa, ketaatan mutlak sampai mati, itu yang Allah inginkan. Nah, maka kalau kita mengatakan waktu yang tepat, belum tentu waktu yang nyaman. Kita harus membongkar cara berpikir kita. Saudara, pada waktu Paulus diundang oleh Tuhan memberitakan Injil lewat sebuah mimpi, Makedonia orang-orang teriak, "Oh Paul, datang ke sini, kami butuh Injil, kami butuh Injil." Itu waktu yang paling tepat memberitakan Injil ke Eropa. Apa yang terjadi, saudara? Sampai ke sana penganiayaan tidak berhenti-berhenti. Kalau saudara jadi Paulus dipanggil memberitakan Injil, begitu masuk ladang teraniaya terus-menerus. Saudara akan mengatakan apa? "Oh, aku salah panggilan, waktu yang tidak tepat. Kok katanya dipanggil melayani akhirnya susah kayak begini, berarti tidak tepat waktunya." Seringkali waktu yang tepat belum tentu waktu yang nyaman, sehingga kita perlu terus belajar, menunggu. Kita belajar untuk mencocokkan waktu kita dengan cara Tuhan melihat, karena Tuhan tidak pernah tidak tepat. Kristus turun ke dalam dunia waktu yang sangat tepat. Demikian Tuhan ketika mengatur kehidupan kita dengan waktu yang sangat tepat. Nah, waktu yang tepat itu bisa cepat, bisa lambat, saudara. Dalam Alkitab kadang-kadang waktu Tuhan yang sangat tepat itu datang dengan mendadak dan cepat. Misalnya, Abraham, bawa anakmu persembahkan. Langsung, saudara, tidak bisa tunggu 5 tahun. Besoknya langsung Abraham pergi. Itu waktu yang tepat. Lot, sekarang juga pergi tinggalkan Sodom Gomora. Tidak boleh besok, mati dia. Dia harus langsung pergi. Ada saatnya begitu. Sekarang. Lakukan. Mungkin sekarang Tuhan sedang berkata pada saudara, sekarang. Saudara harus taat pada Tuhan. Mungkin hari ini Roh Kudus berkata, saudara sedang ragu, saya mau percaya Tuhan Yesus apa tidak? Saya mau jadi orang Kristen apa tidak? Mungkin sekarang waktunya, saudara tidak mengeraskan hati. Saudara berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudaramu sudah mendoakan engkau lama, engkau masih berkeras hati, engkau masih bingung, masih pikir-pikir. Mungkin sekarang waktunya dan engkau tidak boleh menunda lagi. Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib bagi engkau. Buka hatimu, percaya, beriman kepadanya, dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara sekalian, ada waktunya, harus cepat, harus kejar waktu, harus tangkap. Tetapi ada waktunya, pelan, sabar, tunggu. Pada waktu Simeon dan Hana menunggu Mesias, bertahun-tahun. Pada waktu Habakuk menanti jawaban Tuhan, begitu lama. Pada waktu Abraham menantikan anak, bertahun-tahun. Ada saatnya penantian itu begitu panjang. Ketika orang Israel di pembuangan menantikan pemulihan 70 tahun. Orang Israel di Mesir 400 tahun. Ada saatnya menanti itu lama dan lama. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan memperingatkan kita, waktu menunggu tidak boleh kehilangan iman. Dalam kitab Habakuk dikatakan, kadang-kadang ketika engkau menunggu, kelihatan begitu lambat. Tetapi jangan engkau kehilangan iman. Karena itu pasti akan terjadi, kata Tuhan. Habakuk diajari 2 hal. Cepat tangkap dan juga sabar tunggu. Demikian juga dengan kita. Kita harus berbijaksana, minta Tuhan hikmat. Kapan saya harus cepat? Kapan saya harus tunggu? Ada saatnya saya menunggu, ada saatnya saya harus action dengan sangat cepat. Saudara, tetapi yang poin bukanlah cepat atau lambat. Yang poin adalah saudara berjalan dituntun siapa? Mau lambat kalau yang tuntun Tuhan, kita hatinya tenang. Mau cepat kalau Tuhan yang tuntun, hati kita tenang. Biarlah pada hari Natal ini, ketika kita memperingati kedatangan Kristus yang tepat waktu, hati kita juga dikuatkan. Tuhan, aku mau ikut waktu Tuhan, waktu yang paling tepat. Memaknai waktu saya dengan pemaknaan dari Tuhan. Dan cepat atau lambat, yang penting Tuhan pimpin. Saya tidak mengikuti diri saya sendiri, tapi mengikuti pimpinan Tuhan. Saya tutup terakhir dengan janji Tuhan kepada raja jahat bernama Ahaz. Raja Ahaz saat itu sedang dalam kesulitan besar. Dalam kesulitan kecepit luar biasa. Dia akan diserang oleh 2 kerajaan, Syria dan Israel utara. Saat itu Ahaz adalah Raja Yehuda. Mereka itu 2 kerajaan, Syria dan Israel, bersepakat mau menggalang aliansi untuk melawan Assyria. Tetapi si Ahaz tidak mau. Ahaz raja jahat, baru umur 20 tahun.
Dia cucu dari Raja Usia yang sangat baik, cinta Tuhan. Tapi ini anak muda, tidak peduli iman orang tua, mungkin anggap kuno atau apa. Dia jadi raja yang sangat jahat. Maka di situ Ahaz bilang, saya tidak mau nanti kalau gabung sama dua kerajaan melawan Assyria, kalau kalah saya celaka. Mending kayak sekarang aman-aman saja. Tapi tidak aman juga, saudara. Raja Israel sama Raja Syria mengatakan, kita hancurkan saja si Ahaz. Kita habisi si Ahaz. Kenapa? Karena Ahaz itu adalah seorang yang pengkhianat. Supaya Ahaz nanti kita ganti saja dengan raja yang mau kerjasama dengan kita. Ahaz dilematis. Lalu dia mulai muncul satu pikiran. Caranya adalah bagaimana melenyapkan Syria. Bagaimana cara mengalahkan Israel. Saya akan kerjasama koalisi dengan Assyria. Ini yang nanti akan menghancurkan, akhirnya nanti menghancurkan, akan melemahkan kerajaan mereka. Lalu kemudian di tengah-tengah itu Tuhan berkata kepada Yesaya, pergi ketemu Ahaz, kasih tahu firmanku. Yesaya pergi ketemu Ahaz, lalu mengatakan, Ahaz, minta tanda sama Tuhan. Di tengah-tengah raja, bahkan raja yang jahat dalam kesulitan, Tuhan memberikan firman. Dan hari ini di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan firman. Dan saat itu Ahaz dibilang, minta tanda, bersandar sama Tuhan. Dia tidak mau, saudara. Dia tidak mau sandar sama Tuhan. Dia bilang, aku tidak mau minta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kata-katanya rohani begitu halus, padahal dalam hatinya, aku udah punya jalan keluar kok. Saya tidak peduli sama hal-hal rohani. Saya tidak peduli sama Tuhan. Jalan keluar adalah Assyria, bukan Tuhan. Disitulah akhirnya Tuhan berkata kepada Yesaya, kalau kamu tidak mau, saya tetap kasih tanda. Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih jaminan. Tuhan mau menyatakan, saya lebih besar dari setiap masalahmu. Saya lebih besar dari Syria. Saya lebih besar dari Israel. Saya bahkan lebih besar dari Assyria. Dan Tuhan mengatakan, seorang anak perempuan, gadis, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dia akan disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Di hari Natal ini, saudara-saudara sekalian, menanti waktu Tuhan. Jangan kehilangan iman, karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang telah menurunkan Mesias adalah Tuhan yang akan menepati janjinya, karena Dia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang, menjadi saksi bagi kebenaran, dan Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kedatangan-Mu, hikmat-Mu. Engkau datang dalam waktu yang paling tepat. Engkau datang dengan segala bijaksana surgawi. Tuhan, seringkali waktu yang kami hayati tidak sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami belajar ya Tuhan, menghayati waktu kami di dalam pengertian kedaulatan Tuhan. Tolong kami beriman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu. Tuhan yang dengan bijaksana paling tinggi menurunkan Kristus. Juga adalah Tuhan atas hidup kami, paling tahu waktu dan konteks. Sehingga tolong kami ya Tuhan, cepat atau lambat kami dipimpin oleh Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, diingatkan kita akan mengadakan KKR Natal pada tanggal 23 Desember. Harap kita bersama-sama juga mempublikasikan dan kita juga bisa hadir, tempat terbatas. Kita juga akan ada kebaktian dalam bahasa Mandarin pada tanggal 24, lalu kemudian juga ada di tanggal 25 kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Michael Densmore di dalam bahasa Inggris.
Nah, di dalam tanggal 24 itu adalah Mandarin dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi bagi saudara yang mau mengikuti dalam bahasa Indonesia juga bisa ada terjemahan. Lalu setelah itu ada kegiatan yang penting juga yaitu NRIC. Harap saudara juga bisa mengikuti. Jadi ini ada boleh hadir fisik, tetapi juga bisa mengikuti secara online. Jadi saudara yang mendaftar, tolong dituliskan apakah saudara akan mengikuti secara online atau saudara akan mengikuti secara fisik. Jadi harap saudara mendaftarkan diri, tidak memakan waktu yang lama, dan juga kita bersama-sama mempublikasikan acara yang penting ini ke orang lain. Ini temanya adalah mengenai eklesiologi, doktrin gereja. Kita akan belajar mengenai apa itu gereja yang benar, bagaimana kita mengerti, memahami mengenai doktrin gereja reform. Temanya gereja, ibadah, dan persekutuan. Baik, demikian pengumuman yang saya tekankan. Kita akan masuk dalam persembahan dan pujian. Marilah kita menyanyi lagu Yesuslah Terang Dunia, dan kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga pada pagi hari ini Tuhan sekali lagi beri kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan menolong kami dan terus mengajar kami untuk bertanggung jawab dalam hidup kami, untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, dan semua kesulitan yang kami hadapi, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur.
kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita doksologi dan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan pertolongan dalam Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.